Halo kawan, para penikmat alur cerita film dari channel Abang Sahrul. So, kali ini kita akan membahas alur cerita film Prison Break Season 5. Season 5 ini adalah season terakhir dari serial Prison Break, yang mana film ini dirilis pada tahun 2017. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Eits, tapi sebelum itu, gue ingetin ke kalian agar subscribe channel ini supaya gak ketinggalan video terbarunya. Dan cekidot. Film dimulai pada T-Bag yang nampaknya ia akan bebas dari penjara Fox River. Sipir mengembalikan barang-barang T-Bag. Dan ada yang menarik, yaitu surat yang dikirim oleh seseorang untuk T-Bag. Ketika di luar, T-Bag membuka isi surat itu. T-Bag pun sangat terkejut. Tapi Sin berpindah pada Burrow yang sedang dikejar rentenir, karena Burrow telah berhutang padanya. Burrow bersembunyi sambil melihati rentenir itu yang mengancamnya. Rentenir itu mengatakan akan terus mencari Burrow dan mereka pun pergi dari tempat itu. Ketika Burrow sedang berlari, ia dipanggil, yang ternyata itu T-Bag. T-Bag terheran karena Burrow masih tidak berubah. T-Bag menunjukkan surat itu pada Burrow. Surat itu pun dibuka Burrow. Burrow bertanya, "Dari mana kau dapatkan ini?" T-Bag mengatakan bahwa aku menerimanya seminggu yang lalu di penjara. T-Bag juga mengatakan, mungkin saja itu adalah saudaramu yang masih hidup. Dan ternyata surat itu berisikan foto Scofield yang sedang di penjara. Apakah benar itu Scofield? Scene berpindah di New York. Terlihat Burrow yang telah tiba dan akan masuk ke mobil. Tapi ia melihat orang yang mencurigakan. Burrow telah sampai di rumah seseorang, yang ternyata itu adalah rumah Sarah. Sarah mengatakan bahwa ia takkan menyangka jika bertemu Burrow kembali. Ia juga mengatakan kenapa Burrow tidak datang di acara pernikahannya. Nah, di sini tuh Sarah udah nikah sama orang lain ya. Burrow memberikan foto Scofield ke Sarah. Tak lama kemudian, datang suaminya Sarah. Ia bernama Jacob. Dan datang juga anaknya Sarah dari Scofield. Ia pun langsung memeluk Burrow bagaikan ayah. Jacob pergi ke belakang untuk mengambilkan bir. Scofield kecil disuruh mandi oleh ibunya. Lalu Sarah pun membahas Scofield kembali. Ia mengatakan bahwa pada saat itu Scofield sakit dan ia sudah meninggal. Sarah tidak percaya dengan foto itu karena bisa saja hasil dari Photoshop, apalagi sumbernya dari T-Bag. Scene langsung berpindah pada Burrow yang berada di makam Scofield. Burrow mengatakan bahwa perkataan Sarah benar, karena Burrow terlalu berlarut-larut bersedih dengan kematiannya Scofield. Tiba-tiba, Burrow tersadar pada suratnya karena ada hubungannya dengan nisan Scofield. Ia pun segera mengecek kode tersebut, dan ia berhasil. Kode itu menunjukkan suatu kata bernama Ogijia. Burrow langsung mencari tahu di komputer, yang ternyata itu adalah sebuah penjara Ogijia yang ada di daerah Yaman. Burrow berkata hanya ada satu cara untuk menemukannya. Tanpa disangka, Burrow kembali ke makam Scofield pada malam hari. Ia akan membongkar makam Scofield. Namun Sin berpindah pada T-Bag yang ke rumah sakit. Ia mengunjungi Dr. Whitcomb selaku direktur prostetik. Ternyata Dr. Whitcomb akan membuat tangan robot untuk T-Bag karena ia telah mendapatkan cairan dana untuk uji cobanya. Dokter menyuruhnya agar datang hari Senin jika T-Bag mau. Tapi di sini T-Bag langsung pergi belum menjawabnya. Kita kembali ke Burrow yang sudah berhasil membongkar kuburan Scofield. Ketika peti itu dibuka, betapa terkejutnya Burrow karena itu hanyalah pakaian Scofield. Tidak ada bekas mayat Scofield. Terlihat Burrow yang sedang berhenti di lampu merah dengan membawa pakaian Scofield di dalamnya. Tak lama kemudian, terlihat mobil yang sebelumnya Burrow curigai berada di sampingnya. Ketika lampu sudah hijau, ternyata orang misterius itu telah menghack mobil Burrow. Burrow pun tidak bisa mengendalikan mobilnya, sehingga ia dan mobilnya terjatuh di danau. Beruntung Burrow selamat. Burrow langsung menelpon Sarah dengan memberitahu bahwa ia sudah membongkar makamnya Scofield dan tidak ada Scofield di sana.
Ia juga memberitahu bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang. Bureau juga memberitahu bahwa mereka memakai mobil sedan warna merah dan mobil pick-up warna hitam. Tak lama kemudian, mobil yang Bureau sebutkan datang di rumahnya Sarah. Sarah langsung memanggil Jacob untuk mengambil senjata. Orang itu akan masuk dengan membawa pistol. Sarah langsung menelpon 911. Sarah langsung mengamankan Scofield kecil. Ketika Jacob sudah mengambil pistol dan akan ke atas, ia lebih dahulu ditembak oleh wanita misterius itu. Sarah dan Mike masuk ke kamar mandi. Dengan bersamanya wanita itu yang sudah sampai di luar kamar mandi. Ketika wanita itu akan masuk ke kamar mandi, beruntung polisi sudah datang. Dan wanita misterius itu pun langsung pergi. Scene berpindah di Masjid Nurul Hidayah yang ada di New York. Terlihat jamaah yang sedang sholat dan ternyata Franklin telah masuk Islam. Alhamdulillah. Bureau juga terlihat mendatangi Franklin. Franklin mengira bahwa Scofield sudah meninggal. Franklin menanyai temannya tentang masjid yang ada di belakang fotonya Scofield. Ia mengatakan bahwa itu Masjid Aqsa, salah satu masjid ternama di tempat Scofield berada. Franklin mencoba menanyai pihak penjara Ogijia, apakah ada tahanan atas nama Scofield? Penjara mengatakan tidak ada tahanan bernama Scofield. Bureau juga menyuruhnya mencari di internet, tapi tidak ada foto Scofield satupun di sana. Terlihat T-Bag yang mendatangi Dr. Whitcomb. Ternyata T-Bag sudah menyetujuinya. T-Bag pun akan dioperasi tangannya, dan T-Bag dibius agar pingsan. Ketika Bureau sedang bercermin, ada seseorang yang masuk dan tiba-tiba ternyata itu Sukre. Sukre kena tampol anjir. Sukre mengatakan bahwa ia akan ikut bersama Bureau, tapi Bureau tidak mengizinkannya. Ia akan pergi bersama Franklin. Sukre berpesan agar temukan Scofield. Tanpa disangka, Bureau dan Franklin sudah diawasi oleh dua orang misterius itu. Scene berpindah pada Bureau dan Franklin yang sudah tiba di Yaman. Mereka langsung didatangi oleh pembantu dari temannya Franklin. Tapi ketika mereka pergi, ada seseorang yang mencari penumpang atas nama Bureau dan Franklin. Lalu, sama siapakah Bureau dan Franklin sekarang? Dan benar, ternyata Bureau dan Franklin telah dijebak. Ia dibawa ke garasi dan muncul beberapa orang. Terjadilah perkelahian di antara mereka, yang tentu dimenangkan oleh Bureau dan Franklin. Bureau melihat handphone, dan ternyata dua orang misterius itulah yang sudah menjebak mereka. Beruntung, temannya Franklin menemukan mereka. Wanita itu bernama Shiba. Terlihat T-Bag yang sudah mendapati tangan robotnya. Ia mengancam dokter itu agar memberitahu siapa yang menyuruhnya di balik ini. Dokter itu pun mengatakan bahwa dirinya hanya tahu satu nama, yaitu Autis, yang dalam bahasa Yunani artinya adalah tak seorang pun. Shiba mengenalkan temannya pada Bureau. Ia bernama Umar. Umar inilah yang akan membawa Bureau ke penjara Ogijia. Tapi Umar mengatakan bahwa untuk menemukannya sangat sulit. Umar membutuhkan paspor milik Bureau. Franklin mencoba mengingatkan Bureau karena jika tidak ada paspor, Bureau tidak bisa kembali ke Amerika. Namun Bureau tetap memberikan paspornya. Bureau, Franklin, dan Shiba sudah sampai di penjara. Shiba menanyai apakah ada tahanan bernama Scofield. Lalu Shiba mendatangi Bureau bahwa tidak ada Scofield di sini. Untung saja Franklin pintar. Ia meminta foto Scofield dan langsung memberikan ke petugas itu. Petugas itu menyebutkan Kanil Autis. Yaps, itu adalah namanya Scofield saat ini. Tapi kita tetap aja ya panggilnya Scofield. Shiba marah pada Bureau karena ternyata Kanil Autis itu adalah teroris sepanjang masa. Mereka ditahan di penjara ini karena telah bekerja sama pada ISIL untuk menggulingkan pemerintahan. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu. Scofield bertemu dengan Bureau. Franklin langsung agar sebagai bukti bahwa Scofield masih hidup. Tapi
Scofield mengaku bahwa namanya bukan Scofield dan ia tidak mengenali Burrow. Scofield pun langsung kembali lagi ke selnya. Dan film pun bersambung. So, kita akan masih membahasnya di episode 2 yang akan tayang setelah video ini diupload. Dan see you next time.